Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in amma ba'du. Alhamdulillah, jadi kemarin kita sempat vakum kajian kajian muamalat, fikih muamalat. Nah, sekarang kita melanjutkan lagi kajian fikih muamalat, yang mana di sini kita menggunakan kitab sarah dari takrib, yaitu Fathul Qarib Al-Mujib. Yaitu kita sudah memasuki pada pembahasan babul hiwalah. Hiwalah itu perpindahan ya. Jadi langsung saja next, faslun fil hiwalah, atau di sini bisa diucapkan hawalah ya. Hiwalah atau hawalah. Di sini bifathil ha, nah, hawalah. Tapi ada yang mengatakan juga dengan wahuqiya hasruha, hiwalah. Wahia lugatan secara bahasa, mungkin saya ntar langsung diterjemahkan saja ya teman-teman ya. Karena memang di sini juga sudah ada harokatnya, jadi memudahkan buat teman-teman dalam memahami, dalam belajar fikih muamalat, khususnya pada kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Jadi hiwala secara etimologi yaitu at-tahawul, berpindah, al-intiqal ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian wasyar'an naklul haqqi, itu memindahkannya hak. Jadi haknya itu dipindah dari siapa? Min dhimmatil muhil, dari tanggungan muhil, orang yang memindahkan, ila dhimmatil muhali alaih, kepada tanggungannya muhal alaih, yang dipindahkan. Muhil yang memindahkan, muhal alaih yang dipindahkan. Jadi ntar ini konteksnya saya kasih ilustrasi dulu ya buat teman-teman. Jadi konteksnya ini ada 3 orang di sini. Kayak misal contoh ya, saya itu Amin. Saya mempunyai hutang kepada Zaid sebesar 20.000. Nah, tapi ada Umar. Ya, Umar dia mempunyai hutang sama saya sama 20.000. Nah, saya mau memindahkan hutang saya itu kepada si Umar. Umar, kamu kan punya hutang sama saya 20.000. Nah, saya punya hutang 20.000 sama Zaid. Nah, nanti kamu bayarnya ke Zaid saja. Nah, saya yang memindahkan namanya muhil. Nah, Umar tadi yang dipindahkan, yang menerima pindahan tadi, muhal ya, muhal alaih yang dipindahkan tadi, yang dipindahkan ya, itu Umar. Nanti satu lagi muhtal, yang menerima pindahan Zaid tadi, itunya namanya muhtal. Nah, kayak gitu. Ini gampangnya dalam bab hiwalah tadi, perpindahan hutang. Nah, wa syara'itul hiwala arba'atu asya. Syarat dari hiwala sendiri itu ada 4 hal. Yang pertama, ridhol muhil. Saya ridho ya. Ridhonya orang yang memindahkan. Wa huwa man 'alaihi ad-dainu, yaitu seseorang yang mempunyai kewajiban untuk membayar hutang. Ya, harus ridho. Pertama, muhilnya harus ridho. Lal muhalu alaih, bukan orang yang dipindahkan hutangnya, bukan. Ya. Fa innahu la yushtaratu ridhohu fil asah. Karena muhal alaih dia tidak disyaratkan adanya ridho. Ya. Jadi nggak harus ridho. Tadi contohnya misalnya Umar itu nggak harus ridho gitu loh. Karena emang dia mempunyai kewajiban untuk membayar. Membayarnya sama aja gitu loh. Baik misal membayar ke saya atau ke Zaid. Beda orang aja gitu loh.
Nah, kemudian wala tasihhu al-hiwalatu ala man la daina lahu, maka hiwala itu dia tidak sah bagi seseorang yang tidak mempunyai hutang. Ya gimana mau sah orang gak punya hutang kok suruh bayar kan? Dia tidak sah. Oke, yang pertama itu harus ridhol muhil. Yang kedua, qabulul mukhtal. Nah, di sini seorang mukhtal yang menerima pindahan tadi itu harus menerima wa huwa mustahiqqud daini, yang mempunyai hak hutang alal muhil, terhadap muhil. Jadi kan tadi Zaid yaitu mempunyai hak ya untuk meminta hutang, untuk mengambil hutangnya kepada saya. Saya mempunyai hutang. Nah, mukhtal ini harus nerima dulu. Zaid, gimana kalau misal hutang saya ke ente ya, entar yang membayar itu Umar. Nah, kemudian Zaid bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Nah, kalau kayak gitu boleh sah gitu loh, sah hiwalahnya. Tapi kalau misal Zaidnya nggak mau Umar itu orangnya susah, pelit, kemudian nggak mau nyerutang gitu kan, itu baru nggak sah. Nah, syarat yang kedua harus menerima si Zaid tadi, mukhtalnya. Nah, kemudian wasalis kaunul haqqil muhali bihi mustaqiran fid dhimma, yaitu adanya hak bagi muhal bihnya, barangnya itu harus tetap fid dhimmati, di dalam tanggungan ya. Wa kaunul haqqi al muhalubi, yang dipindahkannya itu harus tetap di dalam tanggungan. Wattaqyid bil istiqrar muwafiqun lima qala Rafi'i. Nah, takyid di sini dengan kata istiqrar, tetap, itu selaras dengan apa yang disampaikan, dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i. Nah, tapi berbeda Imam Nawawi menyusuli, istadrak itu menyusuli, berucap setelahnya itu di dalam Rodoh, wa hina idin fal mu'tabar fi dainil hiwala ayyakuna laziman au ya'ulu ila luzum. Jadi menurut Imam Nawawi di dalam kitab Ar-Rawdah, yaitu al-mu'tabar, yang dianggap ya di dalam dainil hiwala, hutangnya hiwala itu, dainnya itu harus lazim, harus tetap dulu gitu loh. Harus benar-benar hutangnya, misal hutangnya saya ke Zaid itu harus benar-benar, antara hutangnya saya ke Zaid atau hutangnya Umar ke saya, itu harus lazim dulu, harus tetap dulu. Au ya'ulu ila luzum, atau mendekati dengan ketetapan, dengan tetap ya. Kayak gitu. Jadi pertama syarat dari hiwala itu ridhonya muhil, kedua qabulul mukhtal, tiga barang yang dihutangkannya itu tetap. Jadi nggak bisa memindahkan hutang yang hutangnya itu belum tetap. Nah itu, jadi harus tetap hutangnya. Warabi'u ittifaquma, yaitu sama ya. Ittifaq itu cocok, sama. Ai ad-dain alladzi fi dhimmatil muhil wal muhali alaih. Jadi tetap sama tadi, kayak misal saya mempunyai hutang kepada Zaid 20.000. Umar mempunyai hutang kepada saya 20.000, kan sama. Sama-sama 20.000. Nah, di sini maksudnya ittifaquma itu cocok gitu loh. Hutang antara muhil dan muhal alaih di dalam jenis, kadar, macamnya, kontannya, temponya, kerasnya, dan pecahnya ya. Mas Fadel tolong. Nah, harus sama. Wa tabra'u biha, dan terlepas ya hiwala itu zimmatul muhil, tanggungan daripada muhil, ai andainil mukhtal, dari hutangnya mukhtal yang menerima pindahan. Ketika tadi sudah dikatakan, sudah disebutkan, ntar hutang saya yang bayar ke Zaid itu Umar. Wa yabru aidun al muhalu ala min dainil muhil, dan
ya terbebas juga hutangnya muhal alaih ya daripada hutangnya muhil. Otomatis Umar pun tadi ya itu terbebas juga dari hutang kepada saya sebagai muhil. Wa yatahawwalu haqqul mukhtal ila zimmatil muhal alaih. Nah, ini berpindah ya haknya mukhtal kepada tanggungan muhal alaih. Ya, jadi berpindah. Jadi Zaid tadi nggak boleh lagi meminta hutang untuk meminta kepada saya untuk membayar hutang, tapi dipindah. Ya mintanya kepada Umar. Hatta law ta'adzara akhduhu minal muhal alaih, sehingga kalau mengambil hutang kepada muhal alaih itu susah, ta'adzara, dengan sebab dia miskin atau yang nggak mau diminta suruh bayar, liddaini wa nahwihi, dan yang sepadanya, maka lam yarji alal muhil, maka si Zaid tadi muhtal tadi dia tidak boleh kembali menagih hutang kepada si muhil, tidak boleh ya. Walau kana al muhalu alaih muflisan indal hiwala, ya meskipun muhal alaihnya itu muflis ya, miskin ketika diadakannya hiwala. Wajahilahu al-muhtal, dan si muhtal tidak mengerti kondisi daripada muhal alaih. Pokoknya ketika misal saya selaku muhil mengadakan hiwala dengan Zaid, memindahkan hutang saya kepada Umar, kemudian Zaid menerima, ya, menerima saja meskipun tadi Zaid ini dia tidak mengerti kondisi si muhal alaih Umar tadi, misal Umarnya pelit dan lain sebagainya, maka itu tidak menjadi alasan ya. Jadi tidak boleh lagi ketika misal mukhtal tadi sudah menerima atas perpindahan tersebut, fala ruju'a lahu aidon al muhil, maka dia tidak boleh menagih lagi, menagih hutang kepada si muhil. Nah itu ya, ini bab hiwala sudah selesai. Jadi gampangnya sih di sini ada 3 tokoh antara muhil, muhal alaih, dan mukhtal. Barangnya sendiri namanya muhalbi. Nah, itu udah sangat jelas. Monggo kalau misal masih belum jelas, monggo ditanyakan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.